Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan mengupas perwifian di Indonesia. Pertama-tama sebagai data pendukungnya adalah bahwa wifi di Indonesia itu pemakainya dari jumlah penduduk itu sekitar 260 juta. Pemakai wifi menurut data Kominfo itu sekitar 40%, dan untuk pemakai wifi itu paling banyak di area perkotaan pada saat ini. Dalam wifi di Indonesia itu ada berbagai masalah. Masalah wifi di Indonesia itu adalah nomor 1, bisa saya uraikan. Masalah di wifi di Indonesia itu wifi terlalu mahal. Ini besok saya akan protes, tolong diingatkan ya rekan-rekan, besok saya akan protes mengapa wifi di Indonesia itu amat mahal. Sebagai contoh itu UMR di tempat saya itu 1.700.000, sedangkan wifi itu per bulan itu untuk mendapatkan 10 Mbps itu berharga 300-an ribu. Nah, itu wifi di Indonesia itu mahal. Untuk masalah yang kedua, ini masalahnya itu banyak sekali wifi di Indonesia itu. Wifi di Indonesia itu jaringannya semrawut. Nah, ini wifi di Indonesia itu jaringannya semrawut. Ini bisa kami berhubung waktu nanti agak lama itu, ini saya kupas di lain waktu. Ini juga sebetulnya ini kalau dikupas itu membutuhkan durasi yang panjang itu. Jadi ini lain waktu aja yang ngupas ini. Nah, terus ini masalah yang ketiga, sampai mungkin masalahnya itu banyak sekali. Anda bisa melihat yang selanjutnya. Tapi yang penting ini wifi itu terlalu mahal. Nomor 2, semrawut. Itu masalah, untuk masalah itu. Terus sekarang masalah udah, terus sekarang peluang wifi di Indonesia. Itu peluangnya itu sekarang itu untuk dari kita itu kecepatan wifi kan terlalu rendah sekali. Untuk itu sebetulnya peluangnya untuk mencapai peringkat wifi di dunia itu cuma meskipun mudah sekali untuk mencapai peringkat wifi di Indonesia itu meningkat drastis. Itu kan cuma misalnya speed testnya Ookla, itu kumpulan dari negara Indonesia itu ke speed test itu dikumpulkan secara akumulasi itu, terus dibagi rata-rata itu jadi peringkat wifi di suatu negara. Mungkin Google juga peringkatnya kayak gitu. Jadi memang negara Indonesia itu peringkatnya rendah untuk nomor peringkat antara negara tetangga ataupun negara di dunia. Itu negara Indonesia itu peringkatnya rendah.
Ini jadi WiFi di Indonesia itu rendah, bisa dengan percepatan yang ada bisa digunakan. Soalnya setelah nanti negara-negara misalnya yang berdana besar nantinya itu cari untuk masuk menjadi investor itu yang ditanyakan adalah infrastruktur jalan, terus listrik, terus stabilitas pemerintahan, sama yang nanti yang ditanyakan itu berapa kecepatan WiFi di negara Anda. Ini WiFi sangat penting, sangat penting. Nah, ini WiFi sangat penting. Terus peluang nomor 2 itu kan sangat mudah itu untuk membuat jaringan internet. Mengapa? Jaringan internet itu adanya cuma hal yang baik yang dipelihara. Soalnya internet di Indonesia itu dikawal oleh Kominfo. Ayah pintar saya itu dulu bercerita, kalau Anda itu membuat akses jalan untuk hal yang perbaikan, untuk hal berbuat baik, itu sama malaikat zaman dulu itu dicatat kebaikan. Nah, kalau untuk hal yang negatif sama malaikat yang dulu itu enggak dicatat. Sama halnya WiFi di zaman sekarang. Kalau membuat akses WiFi, kalau untuk berbuat kebaikan sama malaikat sekarang dicatat. Nah, sama malaikat sekarang. Kalau yang untuk WiFi berbuat baik aksesnya, berbuat jelek aksesnya, sama malaikat enggak dicatat. Itu jadi kita itu optimis bahwa WiFi itu untuk berbuat kebaikan umat. Itu jadi sangat mudah membangun kepercayaan untuk membangun WiFi di muka bumi ini. Terus nomor 3 itu peluangnya itu kan sekarang baru kasus corona. Bagaimana corona itu diubah setelah selesai siklusnya itu diubah menjadi karunia. Nah, karunia memang berat sekali ini merubah corona menjadi karunia ini. Seperti yang saya bahas di atas, bahwa besok negara yang ekonomi maju itu sudah menyiapkan dana untuk investasi di negara-negara yang mana itu sudah enggak ada powernya, adanya cuma sumber daya manusia. Nah, terus kita harus besok itu sumber daya manusia di Indonesia itu banyak sekali. Terus infrastruktur di Indonesia itu kemajuannya udah pesat banget. Ini infrastruktur. Nah, infrastruktur. Terus yang nomor ketiganya itu yang besok atau yang ketiga atau selanjutnya itu yang dibicarakan adalah berapa kecepatan internet di negara Anda. Soalnya kecepatan bandwidth itu kan pengaruh banget itu sebetulnya. Kalau pada saat ini kan belum pengaruh, tapi untuk perbankan, untuk kecepatan itu sangat diperlukan. Soalnya itu taruhannya itu waktu adalah sangat efektif sekali. Nah, itu ini peluang WiFi di Indonesia. Nah, sekarang kalau ada masalah itu kita harus cari solusi. Nah, ini solusi.
Ini solusi itu masalah wifi terlalu mahal. Nah, ini wifi terlalu mahal itu solusinya gimana? Kalau saya itu kan pernah diceritain sama ayah pintar saya, itu kan di Indonesia itu kan, tapi ayah saya cerita dulu itu kan pada masalah yang dulu, tapi saya berpikir kilas balik bahwa wifi di Indonesia itu kan kami kilas baliknya bahwa di Indonesia itu pernah ada hardware. Tahun ditemukan hardware-nya itu tahun dibuat hardware-nya itu tahun 825 Masehi malah ini. Saya diceritain itu hardware di Indonesia itu pernah ada tahun 825 Masehi. Hardware-nya bentuknya kayak gini. Tapi ya ini tadi. Nah, saya kira gini bentuknya. Nah, terus gini bentuknya. Nah, pokoknya bentuknya kayak gini lah. Nah, kayak gini lagi. Pokoknya gini hardware ini. Nah, ini berhubung kameranya itu nggak bagus, jadi gambarnya juga ikut nggak bagus. Kalau kameranya bagus, mungkin ini lukisan saya ini Anda beli terus saya nggak punya lukisan, ya kan? Misalnya saya bingkai kayak gini, pakai kamera yang bagus, terus Anda beli, nah terus saya nggak punya lukisan kayak gini, ya kan? Nah, ini hardware. Nah, ini tulisannya hardware gitu ya. Ini hardware-nya. Terus Indonesia itu punya software juga pada tahun yang sama 825. Ini namanya itu kalau nanti Anda bingung ini bisa dilihat di Magelang. Nah, namanya apa yo kalau kayak gini? Mesti Anda menamakannya yang terkenal, salah satu keajaiban di dunia itu ada di Indonesia. Ini hardware-nya tahun 825 lah. Nanti kalau nggak tahu hardware-nya, ngeklik di Google atau tanya ahli sejarah tahun abad 8 yang ada di Magelang, nah gitu. Terus software-nya itu ini berat sekali kawan ya rekan, ini berat sekali. Mengapa bisa naik ke sini? Soalnya ini ada software yang mengangkat software. Nah, ini softwarenya itu saya bisa tulis, ini saya tulis kode softwarenya ini gini. Nah, tulisannya ini soalnya tulisannya bagus tapi kameranya nggak bagus. Nah, gini, ini software. Nah, ini apa ini? Nah, itu ya. Ini softwarenya. Terus saya itu sama tim saya itu pernah menggunakan software kayak gini untuk membuat wifi itu. Kalau orang bilang itu kecepatannya setara di wifi Sweden. Saya belum pernah ke sana untuk speed test di Sweden, tapi katanya itu kecepatannya sama dengan negara Sweden, atau Swedia kayak gitu. Ini gini, sana itu pendapatannya itu kan sekitar, maaf saya rata-rata itu 1.700.000.
Kalau tempat sana Pak Duko itu 2.200.000. Nah itu lain lagi kalau tempatnya Pak Duko itu udah mampu itu gaji 2.200.000, tapi pada buruh di sana itu 1.700.000. Ini untuk membeli internet seharga 300.000, kalau di sana itu dapatnya 10 MB PS unlimited, tapi VOOP-nya itu 300 giga. Nah, itu kan kalau 1.700.000 untuk membayar 300.000, nah, berat sekali ini apa itu, misalnya untuk beli makan, apa itu untuk perlengkapan sekolah itu mungkin bisa, tapi berangkatnya ke sekolah nggak pakai pakaian itu, soalnya udah dipotong 300.000 itu biaya pakaian ini. Terus saya ke sana kan dengan ini tadi software ini saya kumpulkan itu ada 5 orang. Nah, 5 orang, setiap 5 orang saya kumpulkan, setiap ada 5 orang itu saya kumpulkan. Soalnya gini, kalau kecepatan sana itu misalnya wifi standar Telkom itu kan misalnya harga sekitar sana itu 600.000 itu dapat 50 MB Mbps. Ini giganya itu sekitar 1.200 giga. Ini baru VOOP loh itu, unlimited, tapi nanti VOOP-nya itu 1.200. Nah, ini kan lipat 4, ini sebetulnya itu giganya itu lipat 4 VOOP-nya. Terus 5 orang ini gimana kalau kita itu gotong royong, yang kita itu beli yang 50 MB aja ini, terus harganya 600 ini kalau dibagi orang 5 itu ketemunya itu 110.000 per bulan. Nah, ini untuk ini Anda dapat mendapatkan 50 MB loh ini. Nah, dengan 110.000 ini mendapatkan 50 MB. Nah, kalau di kota itu kalau seorang diri itu 50 MB ya 600.000 ini, tapi dengan gotong royong 5 orang 50 MB jatuhnya 110.000. Ini pada tertarik. Besok saya video untuk yang di apa itu video selanjutnya saya akan videokan bagaimana proses gotong royong wifi ini. Jadi jangan kaget besok itu kalau di kampung-kampung, di gunung-gunung yang ada gotong royongnya itu kecepatannya internet itu melebihi kecepatan internet di sekitar kita. Itu kecepatannya itu kebanyakan besok 50 Mbps. Nah, dengan berbayar 110.000. Nah, misalnya kalau gini 300.000 ini 1 orang. Terus kalau 600.000 ini kan kecepatan internet di Indonesia itu kan 10 Mbps dengan harga 300. Kalau ini baru 10 MB. Kalau yang 600 ini 50 MB. 50 MB dengan harga yang 110. Berarti sepertiganya dari 300 ini, tapi kecepatannya udah setara negara Swedia. Nah, gini. Terus jadi kita itu asumsinya itu bahwa sepertiga
harga WiFi di Indonesia, kita asumsinya itu sepertiga harga WiFi di Indonesia, tapi kualitasnya itu mendapatkan seperti negara Swedia. Nah, ini seperti negara Swedia ini, apa enggak menakjubkan sekali kayak gini. Ini kilas balik dari gambar ini tadi. Terus tapi juga nanti bahwa perlu diingat bahwa untuk gotong royong WiFi itu juga harus diingat peraturan dan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Ini undang-undang atau Perpu di Indonesia. Nanti soalnya berbenturan oleh kepentingan keselamatan orang banyak. Ini nanti ada diatur oleh Kominfo. Nanti saya ulas lagi bagaimana membuat gotong royong WiFi di Indonesia tidak berbenturan dengan perundang-undangan atau Perpu yang diatur oleh Kominfo gitu. Cukup sekian dulu, nanti lihat dari ini yang atas ini saya buat WiFi tersendiri. Ini yang penting nantinya itu dari ya, ini kalau gotong royong ini yang video selanjutnya saya itu yang Kominfo, ini aturan Kominfo itu untuk dipentingkan. Dan juga nggak kalah penting kalau Anda itu seorang yang nomor satu itu bergaul kurang atau introvert atau tidak ada waktu untuk bergaul, bisa nonton video selanjutnya untuk tutorial bagaimana cara Anda itu mendapatkan WiFi gotong royong ini yang dengan harga sepertiga Indonesia, mendapatkan kualitas speed test setara dengan negara Swedia. Bahkan negara Qatar pun dalam waktu dekat bisa kita capai. Jadi peluang investor untuk datang ke Indonesia sangat besar. Itu sekali lagi saya mengulas bahwa Corona menjadikan bangsa Indonesia punya power bargaining di negara internasional. Dan juga besok Ookla ataupun speed test yang lain itu terkejut bagaimana WiFi di Indonesia itu berkembang dalam waktu yang dekat, bisa mencapai speed test yang melampaui negara-negara maju. Nah, itu jadikan tekanan menjadi peluang. Nanti bisa dilanjut lagi. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.